kepala daerah kita kalau ngerti sastra, kalau mengerti menulis, kalau mereka memahami menulis, kegelisahan mereka tentang sebuah negara, kegelisahan mereka tentang sebuah tata kota, kegelisahan mereka tentang sebuah pemerintahan yang berhasil, itu dapat mereka tuangkan. Welcome to Brandaken. Mas Rois ini salah satu sastrawan dari Banten yang berhasil go internasional karena pada 2016 Mas ya, berhasil menjadi sastrawan terbaik Asia. Dari 2014, 2014, 15. Bahkan setelah itu nggak lagi. Oh, setelah itu nggak lagi. Menarik diri. Iya. Kenapa Mas? Gantian. Ya. Tapi kaderisasi masih jalan kan? Karena kan apa yang saya tahu Mas Rois juga mengampu komunitas sastra di Cilegon ya. Di Cilegon. Namanya Gaksa. Apa itu Gaksa Mas kalau boleh tahu? Gaksa itu gabungan komunitas sastra ASEAN. Jadi orang sering bilang, Bang, sengaja ya bikin label ASEAN ya supaya label ASEAN nggak pernah hilang ya. Oh, iya. Walaupun kamu udah nggak aktif, nggak juga, karena memang gabungan komunitas itu ya memang anggotanya orang-orang ASEAN. Dari Malaysia ada tempatnya sendiri, Persatuan Aktivis Sastra Malaysia, di Brunei ada, Dr. Jeff Arif, di Thailand ada, Mahroso dan Dr. Pausen Jehwe, dan di Singapura pun ada. Artinya kami memang gabungan se-Asia Tenggara. Jadi bukan ngejar nama ya, kalau memang mau nggak mau harus makin nama. Karena memang ada masing-masing perwakilannya dari masing-masing negara yang ada di Asia Tenggara itu. Jadi bukan sengaja bikin nama. Belum banyak yang tahu kayaknya itu. Iya, saya jarang ngasih tahu juga. Atau jarang diekspos sama media. Jarang diekspos media dan saya juga tidak pernah mengekspos. Nggak tahu kenapa. Ya salah satunya saya hadir ke sini mungkin takdirnya diekspos, ya sudah diekspos. Kalau nggak ada takdirnya sudah. Enggak, kalau ini mah ya sama-sama saja sebenarnya, saling mengekspos diri itu kan. Siapa tahu kan dengan begini akhirnya saling terkenal saja. Tapi menarik ya karena jarang yang tahu, atau sebenarnya karena masyarakat kita memang belum terlalu aware sama sastra. Ya, salah satunya kurang terlalu aware, dan itu pun bukan sesuatu yang salah ya bagi saya. Ya. Karena orang berhak memilih apa yang mereka pedulikan. Tinggal masing-masing aja. Tapi kalau bagi saya itu kan hidup tanpa sastra itu kayak ini Mas, sayur tanpa garam. Wah, hambar itu kan. Mas Supri orang yang literer. Wajar bicara begitu lah, yang lain kan tidak semua literer. Enggak, karena saya memaknai sastra itu ya kehidupan saya sehari-hari. Kalau saya pribadi, saya memang nggak paham tentang sastra, nggak tahu sastra seperti apa, tapi bagi saya sastra itu adalah hidup, dan alam raya ini kitab sucinya. Sepakat. Oke. Tapi yang lain belum tentu sepakat kan? Boleh, ya boleh. Itu kan namanya pendapat. Kenapa tadi saya katakan ya itu hak mereka untuk aware atau tidak. Tinggal bagaimana komunitas sastra itu memasyarakatkan dirinya. Tidak bisa sastrawan komunitas sastra meminta masyarakat, ayo peduli sastra. Sementara mereka ada di Menara Gading. Itu nonsen ya. Artinya ya terserah orang mau aware mau enggak itu kan. Tinggal kita yang ketika memang menganggap sastra itu penting ya lakukan kita sesuatu. Lakukan. Pemasyarakatannya seperti apa? Kalau begitu Mas, menurut Mas Rois sendiri itu apa Mas Rois memaknai sastra itu? Kenapa tadi saya katakan sepakat dengan apa yang Kang Supri katakan? Sastra bagi saya sudah menjadi nafas, sudah menjadi darah. Bahkan di sisi yang lain, sastra itu bagian dari keilmuan. Ilmu alam raya ini memerlukan sastra sebagai bagian yang mendorong keilmuan itu untuk lebih up. Jadi sebagai pribadi ya sastra dalam diri saya darah, nafas, udara. Jadi popularitas dan sebagainya sudah nomor 1000 bagi saya. Dan untuk masyarakatnya adalah itu keilmuan. Kenapa keilmuan? Orang dulu kan kita tahu kitab-kitab klasik, Nadom, Maksud, Alfiyah dan sebagainya itu syair. Ya. Dan itu keilmuan. Nah, orang-orang dulu menggunakan diktat-diktatnya menggunakan syair loh. Ya. Nah, ini contoh kecil saja dari begitu banyak kemungkinan sastra memasuki lini-lini keilmuan, sehingga keilmuan itu juga berkembang dengan pesat. Bahkan Al-Quran pun sangat sastrawi kan bahasanya. Sastrawi, dan kita juga harus mengingat bahwa di Injil pun ada proses yang disebut kanonisasi Injil ketika itu ya. Ada. Makanya hari ini kita mengenal istilah kanonisasi. Ya, karena kan kalau saya sedikit baca nih, sedikit baca. Banyak baca maksudnya. Sedikit baca. Itu kan sastra itu kan
sebenarnya kalau kita pakai literasi Sanskerta misalnya itu kan artinya teks gitu. Artinya teks, artinya karena artinya teks maka definisinya sangat luas sekali gitu. Nah, kebetulan nih Mas, saya ada 2 buku yang ya sempat saya buka-buka. Pertama ini ada Antologi Sastra Pra-Indonesia yang sebelum kemerdekaan, kemudian ini ada kitab sejarah sastra. Di sini menjelaskan Periodisasi. ya periodisasi sastra itu. Nah, menurut Mas Rois sendiri sastrawan itu kan dengan ahli sastra itu sama tidak, Mas? Apa yang disebut sastrawan itu pertama kita harus garis bawah dulu. Ya. Pegiat sastra belum tentu sastrawan, tetapi seorang sastrawan adalah orang yang disebut ahli dalam kesusastraan. Ini tidak mencampur adukan pengetahuan yang datang secara empirik atau memang dari ruang-ruang pendidikan ya. Tetapi setidaknya yang disebut sastrawan adalah mereka yang memiliki kemampuan pengetahuan lebih di bidang sastra daripada orang umum, sama seperti kita berbicara budayawan. Ya. Orang dapat disebut budayawan itu ketika dia mengerti kebudayaan lebih daripada orang lain. Ya. Bukan pelaku budaya. Tapi budayawan dengan pelaku budaya itu berbeda. Nah, sastrawan ini pun sama. Sastrawan adalah orang yang memiliki pengetahuan kesusastraan. Pengetahuan kesusastraan. Tidak bicara pendidikan, tapi ya, secara umum. Secara umum. Dan dia punya karya-karya sastra pastinya, Dok. Ya. Harus begitu. Kalau misalnya saya nih tidak paham sastra misalnya. Atau mungkin logika saya nanti yang salah, tapi saya sering bikin puisi, bikin prosa begitu. Itu bisa masuk nggak saya sebut sastrawan? Dia lebih aman dipanggil penyair kalau dia puisi. Oh, penyair. Kalau dia menulis prosa, misal cerpen, bisa dipanggil prosais. Kalau dia novel saja bisa dipanggil novelis. Tetapi untuk sastrawan sebagai sebuah ruang besar, dia harus orang yang memang mafhum betul apa itu sastra, apa perilaku kesusastraan, dan apa sastrawan, dan apa konsekuensi masa lampau dengan konsekuensi masa depan dan hari ini. Itu kompleks sekali. Itu kenapa saya bilang saya pun belum tentu seorang sastrawan, karena ada pakem yang agak besar di sana konsekuensinya. Meskipun orang luar sudah menyematkan bahwa Mas Rois dianggap sastrawan itu kan. Dan itu tidak masalah. Artinya orang luar, orang umum pada dasarnya, oh itu sastrawan, itu tidak masalah. Tapi dalam wilayah yang lebih intens, kita membicarakan kesusastraan, kalangan terbatas ya itu. Tapi untuk masyarakat umum ya, iya gitu. Itu sastrawan, iya. Berarti Mas Rois sendiri juga sebenarnya belum merasa menjadi sastrawan? Belum. Belum. Sedang berproses barangkali. Iya, dibilang berproses, wallahu a'lam, yang pasti gairah keilmuan tetap ada di hati saya. Dan kenapa alasan Mas Rois membuat komunitas sastra untuk lebih mengembangkan itu? Untuk mengembangkan itu karena tidak mungkin sendiri kayaknya. Iya, saya butuh teman untuk ngobrol, untuk diskusi, untuk berbagi pengetahuan, untuk nyari ilmu. Itu aku pikir adalah proses yang tidak berbatas ya. Dan mungkin sampai mati saya tetap tidak akan yakin bahwa saya sudah bisa. Dan mulai tertarik lah katakan dengan sastra itu sejak kapan, Mas? SD kelas 3. SD kelas 3? Saya SD kelas 3 sudah mulai manggung-manggung. Gitu. Awalnya pasti kan ada pemicu dong, ada penyebab, itu kan nggak mungkin ada akibat tanpa sebab kan. Iya. Ini gara-gara guru agama saya. Oh. Jadi di SD ini, yang namanya petugas pembaca undang-undang itu pasti adalah kelas 4, 5, 6. Ya. Oke. Saya pernah nggak ya? Pernah nggak? Pernah kayaknya. Kelas berapa? Kelas 4 atau 5 lah sekitar kelas 5 ya. Iya. Saya itu kelas 2 SD sudah jadi petugas undang-undang karena di kampung orang masuk SD itu belum tentu bisa baca loh. Oh gitu. Di kampung nggak ada TK. Emang kampungnya mana, Mas? Kampung Cibelut, Keramat Watu, arah Banten lama ke sana. Deso sekali berarti kampungnya. tidak ada buku di sana. Tetapi abah saya telaten orangnya. Telaten, jadi ngedidik anak itu maksa enggak tapi membuat anak bisa baca sebelum masuk SD. Jadi saya sudah lancar baca ketika masuk SD, dan saya baca undang-undang dianggap oleh guru-guru saya kok enak ya gitu baca undang-undangnya. Sehingga ada lomba baca puisi, kamu aja ikut lomba baca puisi. Bu, saya nggak ngerti baca puisi itu apa. Udah kamu baca aja. Ini teksnya. Aku karya Hairil waktu itu. Bu, caranya baca, udah biarin aja ikut lomba. Itu aku yang buku sangat ini banget kan, terkenal banget. Iya, yang di Hairil. Filmnya Ada Apa Dengan Cinta itu ya. Gara-gara itu sih saya suka baca
puisi, baca karya-karyanya Hairil Anwar. Gara-gara itu juga saya baca puisi kan. Iya. Baca kayak apa Khalil Gibran Itu kan memang dulu. legend lah ya. Iya, legend ya. Indonesia. Sulit mencari pengganti. Pokoknya aku lari ke hutan kemudian ketemu monyet. Plesetannya ya, oke. Nah, oke, siap menarik. Nah, aktivitas teman-teman sastra sekarang Mas apa di Gaksa itu dan mungkin masyarakat secara umum gimana Mas kelihatnya sekarang? Saya bagi dua Mm-mm. hal. Hal pertama adalah ihwal bagaimana si komunitas itu memiliki sesuatu. Mm-mm. Ini yang saya sebut program internal. Program internalnya ada bagaimana keilmuannya terus digali. Mm. Kalau di luar saya nggak pernah ngegoblok-goblokin orang gitu. Iya. Nggak pernah. Kalau di dalam Di dalam bego lu. salah Kalau- kalimat, Iya. saya tanya otakmu di mana? Oh. Kalimatnya kenapa salah? Otaknya di sini Mas. itu untuk mengkader Iya. orang bertanggung jawab dengan kata, bertanggung jawab dengan kalimat, bertanggung jawab dengan logika, bertanggung jawab dengan keilmuan. Ya. Ini internal. Hmm. Tapi eksternalnya tentu pemasyarakatan, masuk ke SD, ke sekolah-sekolah, ke pesantren. Itu tidak aneh, makanya ini di Cilegon Anda bisa cek kiai banyak yang nulis, Hmm. sekolah-sekolah banyak yang nulis, guru-guru nulis, anak SD nulis. Itu karena memang itu yang kami lakukan. Memang tidak pernah kami publikasikan karena bagi kami ini ihwal bagaimana mengalirkan kesusastraan dalam darah nafas kehidupan masyarakat. Bukan bagaimana kami mempublikasikan. Walaupun dalam perspektif tertentu publikasi tetap penting. Ya. Tapi ternyata Ya. kami belum sempat melakukan itu. melakukan Kami itu. sempatnya Padahal sekarang di tengah banjir informasi, di tengah media massa atau media sosial yang penuh hiruk pikuk kan, iya. kalau tidak terekspos juga nggak akan dikenal dong. Iya. Iya kan? Itu konsekuensi. Makanya kami saat ini belum sempat untuk berpikir ke sana karena ini bicara soal bagaimana mempondasi kesusastraan di masyarakat dan kami energinya cukup besar harus dilimpahkan ke sana. Belum lagi internal tadi ya. Kan kalau kita kembaliin sastra itu kan definisinya pada dasarnya dia teks. Itu artinya para sastrawan itu menafsirkan misalnya fenomena alam, fenomena lingkungan dan hal-hal yang terjadi di masyarakat itu karena dia membaca dengan teks itu kan. Teks dalam arti lebih abstrak ya, lebih universal saja. Nah, Banten ini kalau saya lihat sebenarnya akar histori kita kan tradisi pesantrennya sangat kuat gitu. Bahkan dari sini kalau tidak salah. Tradisi pesantren dan orang belajar di pesantren itu kan belajar nausorof, artinya dia mempelajari satu kitab dengan sangat teliti berdasarkan teks per teks. Artinya orang-orang Banten itu sebenarnya punya bakat secara alamiah untuk menjadi para sastrawan. Menurut Mas Roy sendiri gimana? Kita pisah terlebih dahulu. Pertama adalah orang-orang yang mengerti bahasa, tata bahasa, termasuk strukturnya, semantiknya, sintaksisnya dan sebagainya. Itu tidak mutlak sebagai sastrawan. Ya. Oh gitu. Tidak mutlak dia dapat menulis dengan baik karena perilaku menulis adalah perilaku proses. Perilaku kebahasaan adalah perilaku knowledge. Nah, tetapi memang betul bahannya kita tuh sebetulnya punya besar sekali. Potensinya Potensinya ada ya. sangat besar. Ada, ya. Kita harus mengakui bahwa kesusastraan Indonesia, mungkin sastrawan yang lain bisa juga menanggapi. Sebagai sebuah bahan, kesusastraan Indonesia tidak lebih kaya daripada kesusastraan Timur. Timur itu Arab. Karena mereka kodifikasi bahasanya jauh ratusan tahun lalu sudah dikodifikasi. Dan saya bahkan mencurigai jangan-jangan tata bahasa Eropa juga menyadur dari tata bahasa Timur karena kodifikasinya lebih dulu. Termasuk Cina barangkali? Allahualam, saya nggak ngecek di situ ya. Oh, nggak ngecek di sana. Ngecek itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Banten memang punya potensi menjadi penulis yang baik karena mereka punya perangkat yang baik, ini tata bahasa. Tinggal bagaimana mempertemukan bahasa yang dalam bahasa Arab itu kepada bahasa Indonesia. Sebagaimana saya juga mempertemukan bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Saya penulis bahasa Indonesia. Ya. Tiba-tiba saya harus menulis karya sastra berbahasa Banten. Itu nggak gampang, Kang Supri. 4 tahun. Ya, dulu kan waktu saya wawancara Mas Rois untuk kepentingan Hari Bahasa, Hari Bahasa Ibu ya, itu kan. Saya kan pernah, salah satu narasumber saya adalah Mas Rois. Karena kebetulan pada saat itu Mas Rois kan punya buku satu kan. Buku yang Beluk, yang berbahasa Jawa Banten atau Cilegon. Jawa Banten lah ya itu. Beluk, artinya itu beluk. Beluk sebetulnya bukan
budaya kita. Hmm. Beluk itu budaya Sunda. Kenapa saya ngambil beluk? Supaya mengingatkan bahwa di Banten ada Sunda gitu sebetulnya. Di dalamnya bahasa Jawa Banten tetapi judulnya Sunda, beluk. Beluk. Kalau untuk Jawa itu ngaluk sebetulnya Ngaluk. namanya, bukan beluk. Hmm. Sebetulnya ya. Gitu, yang teriak. Lengkingan orang biasa di kebun, orang biasa di sawah itu adalah lengkingan. Ini persis kayak ini kalau di Serang ini orang ya apa ya lailan kan. Kalau ada pengantin tuh buka tutup itu ada tradisi itu. Biasanya kan nyanyi tuh sastra-sastra berbahasa Ya itu memang Arab. syair. Iya, itu. Masyarakat selalu mengatakan kami jauh dari karya sastra. Tidak, Anda sangat dekat. Iya. Dalail itu syair. Buka pintu dalam budaya pernikahan kita itu syair. Marhaba itu syair. Iya. So Anda sebetulnya tidak pernah jauh dari sastra. Tetapi persoalannya adalah kesadaran bahwa yang mereka pegang itu adalah sastra itu belum tumbuh. Kita tinggal mengingatkan kepada masyarakat, oh Anda itu dekat loh dengan sastra. Iya, apa sangat dekat dengan kita. Kenapa itu. Anda sudah sastra? Iya, kenapa saya bilang sastra itu adalah kehidupan kita, itu kan. Karena di Banten saya lihat, karena kan saya nikah di Banten. Saya nggak tahu awalnya tiba-tiba saya nggak boleh masuk dulu, nanti dulu buka pintu dulu katanya kan. Saya bilang ini maksudnya apa katanya ya semacam Allah. Iya, walaupun sampai sekarang saya nggak bisa ya melengking begitu karena suara saya fals. Saya itu makanya kadang-kadang paling nggak pede kalau nyanyi, kalau membaca syair, membaca puisi. Ya kalau buat di rumah untuk istri untuk sekedar gombal-gombal mah ya. Jadi Banten itu punya perangkat yang sangat besar, apalagi pesantrennya, untuk menjadi penulis yang baik karena mereka punya perangkat yang baik. Andai kata ini disadari betul, oleh sebab itu tadi saya katakan program dari komunitas kami salah satunya adalah masuk pesantren. Kenapa itu jauh lebih mudah? Lebih mudah ya. Mereka punya perangkatnya. Iya. Misalkan saya bilang metafor, mereka nggak ngerti metafor misal. Ya, secara definisi. Misalnya. Saya balikkan ke bahasa Arabnya. Ya. Ada kias enggak? Ada nggak perbandingan dari sini ke sini? Ada istilahnya ini. Nah itu. Ya lebih mudah. Kang, itu mah di kitab tuh gini. Nah, lebih lengkap kan? Iya. Itu tandanya sastra yang masuk dari wilayah pesantren, Anda punya perangkat yang lebih lengkap dari saya. Iya, artinya sebenarnya tadi saya bilang bibitnya sudah ada di Banten. Karena saya bilang karena siapa yang tidak kenal Syekh Nawawi Al-Bantani? Iya. Ya kan? Idola saya punya saya. kitabnya itu, Mas. Walaupun jarang dibaca juga. Yang penting punya dulu lah. Punya dulu, tapi ya sesekali dibaca karena ya minimal saya kenal lah. Tapi biografinya beliau mas saya baca lah itu. Karena menurut saya sangat luar biasa kan. Puluhan kitab bahkan menjadi rujukan ulama-ulama di Nusantara itu kan. Dan semuanya kan syair. Dan semuanya berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan hidup kita itu kan. Ya, tetapi memang untuk Syekh Nawawi sendiri kitab-kitabnya lebih cenderung mensyarah ya. Iya. Ya, bagi saya Syekh Nawawi ya idola literasi Banten. Ya. Indonesia, Asia bahkan dunia. Tidak ada, nggak mungkin kalau ulama itu nggak kenal itu kan. Ya. Kayaknya sangat mungkin ada tapi mungkin sekian persen kali. Makanya kemarin Bakomubin, Badan Koordinasi Mubalik Indonesia Kota Cilegon pun sudah mulai. Kang Rois, ayo kita mulai garap bagaimana para mubalik kita dapat menulis. Oke, yes. Ini Anda menawarkan sesuatu yang saya inginkan. Iya. Apalagi kan di tengah arus informasi yang sekarang ini menurut saya salah satu untuk mengantisipasi informasi hoax dan sebagainya, saya pikir ketika kita mendekatkan diri pada sastra itu, menurut saya ya, walaupun tidak mesti kita harus pandai membuat puisi, membuat cerpen itu kan. Ini kan sesuatu yang harus kita pelajari lebih intens. Tapi paling tidak dengan kita banyak membaca itu kita jadi ini. Oke, Mas, itu keren banget. Tapi sekarang kan juga lagi ada wabah nih, Mas. Dan salah satu sastra itu kan biasanya adalah menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, peristiwa yang lalu, kemudian memberi tafsir dengan teks itu. Nah sekarang kita lagi ada musibah itu kan, wabah COVID-19. Nah ini berdampak nggak Mas sama teman-teman sastrawan?
atau nggak ngaruh? Ya, sastrawan bagaimanapun manusia dalam sebuah kelompok sosial, dalam sebuah negara. Jika ada sebuah wabah, tentu sastrawan terdampak. Persoalannya seberapa penting kita memikirkan apa yang dialami sastrawan ketika ada wabah. Saya malah lebih cenderung ingin menghilangkan nama sastrawan dalam dampak itu. Karena seakan-akan sastrawan dipentingkan dalam hal ini. Wabah ini urusan kemanusiaan. Ya. Maka semua manusia menghadapinya, termasuk sastrawan. Pengkhususan terhadap sastrawan bolehlah, pekerja seni bolehlah. Tetapi saya lebih tertarik untuk mengatakan ini adalah masalah manusia dan kemanusiaan. Sastrawan sendiri terpengaruh. Ya jelas, mereka kehilangan panggung. Tapi barangkali dari wabah ini juga dapat inspirasi dong. Pasti. Dan itu bisa menjadi salah satu tema yang bisa ditulis atau di Sastrawika. Saya sudah lihat tuh teman-teman ada yang bikin buku kumpulan cerpen COVID-19. Bahkan teman-teman di Asia membuat pergerakan membaca puisi COVID-19 yang kemarin saya siarkan di Gaksa. Penyair dunia membaca puisi COVID-19, ini respon. Ya. Ada responsibility di sana dari para sastrawan. Karena saya pernah baca satu artikel dia memang mengulas COVID dan dampaknya terhadap, kalau tidak salah, terhadap ekonomi ya. Tapi kemudian menjadi prolognya untuk masuk, menjadi katakan pintu masuk ke tulisan itu, dia menganalogikan dengan beberapa kutipan novelnya Albert Camus kalau tidak salah, tentang satu wabah yang itu hampir serupa dengan corona. Gara-gara itu kan sempat kan orang bilang, wah ini ada konspirasi karena ini wabah sudah diprediksi, bahkan sudah dinovelin dan sebagainya itu. Kalau menurut perspektif dari Mas Roy sendiri melihatnya? Seorang sastrawan itu pikirannya adalah ke depan, jauh sekali dari apa yang orang pikirkan hari ini. Jikapun hari ini ada karya-karya yang merespon sebuah keadaan, itu ada kondisional. Bukan sebagai bentuk karya yang betul-betul dipikirkan jauh. Ini saya katakan tadi responsibility saja. Tetapi apakah sebuah karya dapat memprediksi suatu zaman? Bisa. Banyak bukti. Ronggo Warsito dan sebagainya. Ya, itu zaman Edan yang sampai sekarang masih sering dikutip orang untuk, karena dia berbicara perwatakan ya. Nah, ini yang saya sebut karya sastra pada konteks tertentu menawarkan sebuah pandangan terhadap suatu zaman yang mungkin terjadi, bukan meramalkan. Ya. Tapi saya yakin mereka memproyeksikan atas dasar ilmu pengetahuan. Nah, tentu ilmu pengetahuan seorang sastrawan ya lain untuk urusan dengan orang umum, tetapi itu saya yakini diantarkan berdasarkan ilmu pengetahuan. Jika ada sebuah karya sastra yang sepertinya sama yang ditulis ratusan tahun lalu, ratusan tahun yang lalu, terjadi hari ini, oh ini konspirasi. Tidak selalu begitu. Tidak dapat dikatakan sedemikian. Tapi karena para sastrawan itu adalah pembaca yang tekun kan, pembaca yang tekun. Artinya mungkin dia baca kitab, membaca buku itu, atau membaca alam kan tadi. Karena pada dasarnya atau pada prinsipnya akhirnya sastra itu berbicara tentang kemanusiaan. Walaupun ada yang bermadhab art is art ya. Oh iya, itu mah biasa lah, pengembangan kan. Sekarang itu karena kan udah mungkin masuk ranah industri dan sebagainya. Memang pengetahuan kalau masuk industri gitu sih. Oh, iya. Tapi itu tidak salahkan kan itu. Enggak, saya nyala. Iya. Oleh sebab itu sastrawan dalam hal ini saya ingatkan, jika ada COVID-19, Anda boleh menciptakan karya sastra yang bentuknya responsibility. Tetapi sebagai seorang sastrawan yang dia frame-nya adalah membidik masa depan, membidik sebuah peradaban. Jangan tergesa-gesa, hati-hati. Karena bisa jadi karya Anda itu tidak menawarkan apa-apa. Bagi peradaban, bagi keilmuan, bagi manusia, bahkan bagi dirinya sendiri. Jangan-jangan tidak ada manfaat. Itu ada pertanyaan dari si Iqbal itu, Mas. Saya bacain ini. Benar tidak sastra bisa menjadi terapi bagi jiwa? Woi, pertanyaannya pasti sama kondisi COVID yang lagi banyak orang stres itu kan. Bisa. Seperti apa itu? Misalnya. Di sastra itu untuk kalangan awam bentuknya adalah tempat untuk menuangkan ekspresi kejiwaan. Saya selalu meyakini bahwa orang-orang di medsos yang kerjanya bertengkar setiap hari itu adalah tidak memiliki ruang yang tepat untuk menyalurkan energinya.
baik kemarahannya, baik kegelisahannya, maupun harapan-harapannya. Sastra, dalam hal ini proses penulisan karya sastra, itu dapat menjadi ruang penyaluran kejiwaan orang lain. Jadi Iqbal kalau ditinggal pacarnya atau nggak jadi Mending kawin, ya mending nulis ya. nulis. Ketimbang cuap-cuap di media sosial yang akhirnya bikin kontroversi. Ya kalau kontroversinya bikin terkenal, followernya banyak, menghasilkan. Ini enggak, Bro. Habis itu dilaporin. Laporin kena undang-undang ITE. Lu Bal, dengerin tuh ya itu ketimbang Bisa. Ya. Oleh sebab itu saya menyarankan juga untuk ibu-ibu yang punya masalah mentalitas, lebih arahkan kepada gerakan ibu-ibu menulis. Anak-anak yang mengalami gejala kenakalan masa remaja, arahkan ke menulis. Karena semua orang tidak mau mendengar curhatan yang sama pada waktu yang sama dari orang pada waktu yang berbeda dari orang yang sama. Tapi kadang-kadang curhatan-curhatan itu justru tulisannya itu mengena banget loh, Mas. Kemarin misalnya ada kan yang viral itu yang curhatannya seorang perawat yang dia ditolak ya di perumahannya, di kos-kosannya. Kemudian dia bikin tulisan gitu kan. Nah buat saya itu kena banget. Itu maksudnya. Orang nggak mau denger. Lu ngomong terus gitu lagi, gue pusing. Coba lu tulis. Dan itu saya nggak bayangin ketika kepala daerah kita itu mencurahkannya dengan sastra. Kepala daerah kita kalau ngerti sastra, kalau mengerti menulis, kalau mereka memahami menulis, kegelisahan mereka tentang sebuah negara, kegelisahan mereka tentang sebuah tata kota, kegelisahan mereka tentang sebuah pemerintahan yang berhasil, itu dapat mereka tuangkan. Dan menulis itu mendidik orang lain untuk hati-hati, sehingga mereka pun cukup skeptis terhadap kepala mereka sendiri, sehingga akhirnya yang lahir adalah kecerdasan. Iya. Ini. Dan itu sebenarnya sudah dicontohkan sama para founding father atau bukan founding father ya? Founding father kita aja ya, para pendiri ya. Pendiri. Kalau kita bilang founding father, kasihan yang ibu-ibu, Mas. Iya. Perempuan ya kan. Founding mother. Ya, bilang aja pendiri bangsa Pendiri ya. bangsa. Kan ada Kartini juga, ada Dewi Sartika juga. Ada gitu, Din, ya. Kalau kita bicaranya founding father, kita patriarkis banget. Tapi itu kan yang sering terjadi. Nah, mereka juga pada menulis kan. Kartini misalnya menulis surat-surat, ya kan. Itu kan curahan perasaan dia bahwa dia merasa menjadi seorang perempuan, dia dari keluarga bangsawan, ningrat, tapi dia nggak bisa menikmati kebebasan. Akhirnya dia tulis. Jadi satu karya yang sangat fenomenal. Habis gelap, terbitlah terang. Itu kan keren banget. Gitu. Dan saya ingatkan bahwa pembesar negara kita yang kita nilai sampai detik ini sebagai orang yang layak kita contoh adalah para penulis. Ya. Tan Malaka, Soekarno, Hatta, Syahrir, Gus Dur. Iya. Bahkan SBY nulis. Betul. Nulis itu membuat orang hati-hati terhadap dirinya loh. Iya. Dan itu berarti hati-hati juga pada orang lain. Ingat, pikiran manusia itu ada noise-nya. Ada noise. Ada kebisingan dalam pikiran manusia yang belum tentu itu adalah sebuah pikiran sebetulnya. Noise ini bisa dikendalikan ketika kita menulis. Dan itu dengan kita akhirnya belajar begitu, kita lebih bisa peka terhadap situasi. Akhirnya ketika mengambil kebijakan juga lebih hati-hati, memperhatikan lingkungan, perbaikan alam. Karena sekarang yang terjadi adalah, Mas, yang mungkin ini bisa jadi menjadi satu bahan refleksi kita bersama ya, bahwa sekarang seringkali para pengambil kebijakan kita ketika mengambil kebijakan dia hanya berorientasi pada materi saja, keuntungan, tidak memperhatikan aspek yang katakan keseimbangan alam. Dan ini harus kita pahami bahwa ini adalah bagian dari psikologi pemimpin-pemimpin kita, yang mereka juga bisa jadi tidak mengerti bahwa mereka mengalami gangguan psikologi, di mana harus ada pembantu. Intelijensinya tidak cukup. Saya tidak bermaksud menjustifikasi misalnya, tapi buktinya hari ini kita melihat di daerah Mas Rois di Cirebon yang kemarin ya kita turut berduka cita ya kan. Tiba-tiba banjir bandang. Lu bayangin lu, Mas, orang sudah ngumpulin harta selama 15 tahun, beli rumah, bangun rumah dari hasil hutang misalnya kan. Ada yang dari hasil kerja bertahun-tahun lenyap seketika. Dan sastrawan di situ gimana?
Saya nggak tahu. Jangan tanyakan saya. Saya mendapat pertanyaan itu di Iya. Facebook. Iya. Jika Cilegon banjir, bagaimana dengan Muhammad Rois Rinaldi? Iya, sastrawan kepada kemana nih? Ini jangan-jangan sastrawan cuma hanya menulis puisi-puisi yang Iya. melankoli Iya. saja. Akhirnya melupakan wilayah sosial. Padahal tadi sastra adalah kemanusiaan. Nah, Dan gimana, Mas? ingat, sastrawan dengan karya sastranya ada beberapa pandangan, tapi ini pandangan saya Ya. secara pribadi, itu ada satu kesatuan. Tetapi ruang geraknya berbeda. Hmm. Karya sastra yang bentuk teks itu bergerak kepada pembaca. Pribadinya itu bergerak di masyarakat. Saya tidak perlu memberitahu apa yang saya lakukan di Cilegon untuk soal masyarakat, tetapi yang pasti sebagai sastrawan, yang kata orang sastrawan, saya tidak berhenti, saya tidak diam. Tetapi kan bukan tipe pergerakan yang bagus kalau segala sesuatu dipublikasikan. Tapi pernah, Mas, menyampaikan itu kepada para pemangku kebijakan di Cilegon? Ya nggak apa-apa dong, saya Pernah. nanya. Pernah. Ketika saya masih ada di Persatuan BEM Banten, ketika saya masih menjadi pengurus Persatuan BEM Banten dan membentuk Ikatan Keluarga BEM Cilegon ketika itu. Artinya sebagai pribadi yang konon sastrawan, saya tidak diam. Sudah sounding berkali-kali, termasuk ke tata kota waktu itu, dan prediksi tentang banjir ini juga sudah saya sampaikan di tahun 2012-an bahwa ini akan terjadi, dan saya pun sekarang hendak mengingatkan ini baru pembuka. Berarti ada kemungkinan akan terjadi bencana yang lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat. Kalau hari ini tidak terkontrol, kerusakan terjadi hari ini sekian persen. Ini tidak terkanter, tidak tercover, dia akan menjadi kerusakan yang lebih lagi dan lebih lagi. Ini proyeksi sederhana untuk dapat dihitung. Iya, kalau saya tidak menyalahkan siapapun, tapi buat saya ini Bersama. adalah kesalahan kita karena Bersama. kita tidak bisa menjaga alam. Iya, kita harus bersama mengingat ini. Barangkali tidak hanya di Cilegon ya, Tidak hanya Cilegon, di semua. karena sebelum-sebelumnya juga banjir di Kabupaten Serang, banjir di Lebak, Jakarta dan sebagainya. Jakarta, di Kota Serang, banyak lah Nah masih itulah banyak itu. yang orang sering nyinyir, seakan-akan sastrawan ngapain aja. Nah, harus tahu bahwa pribadi itu bergerak, karya bergerak. Kita lihat bagaimana Pramudia, karyanya bergerak, Ya, pribadinya bergerak. bahkan Pramudia itu orang yang katakan, Mas, memprovokasi saya. Lah, Raden Mas Tirto Adi Suryo Oh, iya. bergerak jurnalisnya, bergerak pribadinya. Dia kalau dia mah perfeksionis buat saya, Mas, karena dia jurnalis, dia sastrawan, dia aktivis pergerakan. Bergerak karyanya, bergerak manusianya. Jadi Pemerintah. salah juga kalau bilang saya mudah nulis, sastrawan tidur aja, nggak juga. Kita sebagai pribadi terpisah, keilmuan kesusastraan terpisah dengan keilmuan kita sebagai manusia. Sastrawan bagaimanapun manusia, dan manusia punya tanggung jawab terhadap manusia. Gitu. Oke, Mas, sebagai penutup obrolan kita, Oh, udah selesai ya? Belum sih, sebenarnya pengen ngobrol panjang, tapi teman-teman pengen minta, ada nggak, Mas, puisi yang atau semacam prosa yang menggambarkan tentang kerusakan alam kita? Ini bukan untuk menyalahkan, tapi lebih ke agar kita lebih mawas diri lah menghadapi bencana yang sedang terjadi. Ini sebetulnya bukan karya puisi ya, ini status saya. Iya. Kemarin itu Kang ada puisi, bisa bikin puisi tentang banjir nggak? Karena kemarin judulnya bagus banget loh di media, di Radar Banten, menurut saya judulnya epic banget. Apa tuh? Wabah belum selesai, air bah datang atau apa itu, datang air bah itu kan keren, itu judulnya, si asik saya suka. Nah, Ya. ini kita teman-teman, kita coba dengerin pejangan apalah nanti namanya, untuk merefleksikan soal kondisi bencana yang sedang terjadi di kita. Monggo, Mas Rois. Ini status sebetulnya, status yang mungkin akan jadi puisi. Ya. Hujan lebat lagi, jangan ke muka, menyurutlah air, meresaplah pada tanah. Hari-hari begini kami telah menanggung duka. Ya. Dari tangan kami jualah setiap luapan itu bermula, tetapi beri kami iba. Meresaplah pada tanah, seperti perawi memasuki goa menjelma kemarisan. Hujan lebat lagi. Pada muka siapa arus deras menerjang rumah kami ini? Ya, air.
Kami punya muka jugalah gelombang coklatmu itu. Tetapi baik tidak mengamuk berlebih sebab kami sedang menakuti nasib di luar rumah sendiri-sendiri. Kami menafakuri pedih. Karena itu, meresaplah. Meresaplah pada sisa tanah yang belum kami lapisi beton. Mengalirlah pada irigasi sempit yang belum kami ubah jadi megah jembatan layang. Hujan lebat lagi. Air yang tibalah pada kami. Meresaplah pada tanah. Masih ada sisa. Oke, keren, merinding saya. Terima kasih banyak Mas Rois, sukses selalu.